Shalom, salam damai sejahtera saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Makna Kenaikan Kristus ke Surga, yang terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sesudah ia mengatakan semuanya itu, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudaraku, pada tahun 1971, James Irwin, salah satu dari 12 astronot luar angkasa yang pernah berjalan di bulan dengan menggunakan pesawat luar angkasa Apollo 15. Ia berdiri di permukaan bulan dan memandangi bumi dari kejauhan. Ia menyaksikan betapa kecilnya bumi dan betapa luasnya alam semesta. Saat itulah ia mengalami kesadaran rohani yang mendalam. Meskipun ia adalah seorang ilmuwan dan pilot terlatih, ia berkata, "Saat saya berjalan di bulan dan melihat bumi dari kejauhan, saya tidak merasa seperti raja atas alam semesta. Sebaliknya, saya merasa betapa kecilnya manusia dan betapa besarnya Allah. Saya sangat merasakan kehadiran Kristus di sana." Setelah kembali ke bumi, Irwin mengabdikan hidupnya untuk memberitakan Injil, dan ia juga berkata bahwa pengalaman terbesar dalam hidupnya bukan berjalan di bulan, tetapi mengenal dan melayani Yesus Kristus yang hidup dan naik ke surga. Yesus naik ke surga bukan sekedar berpindah tempat secara vertikal, tetapi naik dalam arti ditinggikan dalam kemuliaan dan otoritas sebagai penguasa alam semesta. James Irwin menyadari bahwa di balik luasnya langit dan agungnya pencapaian manusia, hanya Kristus yang layak menerima segala pujian. Karena dialah yang naik ke surga dan memerintah atas ciptaannya. Saudaraku, kenaikan Kristus atau dalam bahasa Latin disebut Ascensio Domini adalah momen klimaks dalam karya keselamatan Tuhan Yesus di dunia ini. Namun seringkali peristiwa ini hanya mendapat porsi yang lebih sedikit dibandingkan dengan peristiwa kelahiran, kematian, dan kebangkitannya. Padahal kenaikan adalah jembatan antara karya penebusan dan penggenapan eskatologis yang syarat makna bagi kehidupan etis umat percaya di masa kini. Saudaraku, melalui teks firman Tuhan pagi ini, kita akan melihat beberapa kata kunci dari bahasa aslinya, yaitu pertama, kata anelemte dalam bentuk aorist pasif dari kata analambano yang berarti diangkat atau dibawa naik. Bentuk pasif dari kata ini menyiratkan bahwa Allah Bapa lah yang aktif bertindak untuk mengangkat sang anak. Hal ini menunjukkan tentang kepatuhan dan penyerahan diri penuh sang anak atas karya penebusannya. Kedua, kata ennepele yang berarti dalam awan. Dalam perjanjian lama, awan adalah simbol kehadiran dan kemuliaan Allah atau Shekinah. Hal ini mengingatkan kita pada awan dalam Keluaran 13 ayat 21 tentang tiang awan dan Daniel 7 ayat 13 tentang tempat anak manusia datang kepada yang lanjut usianya. Saudaraku, secara historis peristiwa ini disaksikan langsung oleh para murid, menjadi dasar kesaksian apostolik dan tradisi gereja mula-mula. Kita dapat membandingkan dalam Markus 16 ayat 19 sampai Lukas 24 ayat 51. Dan secara teologis dari peristiwa kenaikan Kristus ini adalah pertama, pengangkatan dalam kemuliaan dan otoritas. Efesus 1 ayat 20 sampai 23. Saudaraku, Kristus duduk di sebelah kanan Allah, artinya ia berdaulat atas segala kuasa, baik secara duniawi maupun secara rohani. Yang dalam bahasa Yunani dikatakan ekatisen endexia auto. Ia adalah Kyrios, penguasa tertinggi yang mengatur sejarah, gereja, dan seluruh alam semesta. Kedua, Tuhan Yesus Kristus bukan hanya raja, tapi juga imam besar yang terus menjadi perantara bagi umatnya kepada Allah Bapa. Dari kata Yunani entikchanein
yang berarti berdoa syafaat secara terus-menerus. Ketiga, sebagai jaminan kedatangannya kembali. Kisah Para Rasul 1 ayat 11 dan Yohanes 14 ayat 3. Saudaraku, para malaikat bersaksi bahwa ia akan datang kembali dengan cara yang sama. Hal ini meneguhkan pengharapan eskatologis dan menumbuhkan iman yang teguh akan pemulihan total seluruh alam semesta. Saudaraku, implikasi etis dan aplikasinya bagi orang percaya saat ini adalah: pertama, marilah kita hidup dalam kesadaran bahwa Kristus itu berdaulat. Saudaraku, dalam dunia yang kacau dan penuh ketidakpastian politik, sosial, dan ekonomi, kita dipanggil untuk hidup dalam pengharapan dan kepastian, bukan kecemasan. Karena Kristus memerintah dari surga, tidak ada yang terjadi di luar otoritasnya. Roma 8 ayat 28. Kedua, panggilan untuk menjadi saksi. Kisah Rasul 1 ayat 8. Saudaraku, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus tidak mengakhiri misinya bagi umat manusia, melainkan meneruskannya lewat gerejanya. Murid-murid tidak disuruh menatap ke langit terus-menerus, tetapi pergi dan menjadi saksi ke seluruh dunia. Ketiga, etika kekudusan dan kesetiaan. Kolose 3 ayat 1-4. Pikirkanlah perkara yang di atas, Kolose 3 ayat 2. Hal ini bukan sekedar kontemplasi mistik, tetapi ajakan untuk menata hidup sesuai realitas kerajaan Allah, tempat Kristus memerintah tersebut. Ini mencakup kekudusan moral, keadilan sosial, dan kasih dalam persekutuan. Jadi saudaraku, kenaikan Kristus bukanlah pelarian dari dunia, tetapi panggilan untuk menjalani hidup dalam terang kerajaan surga. Sehingga beriman kepada Tuhan Yesus Kristus yang naik ke surga bukan berarti kita menjauh dari dunia, tapi hidup lebih dalam, lebih setia, dan lebih kudus di tengah dunia ini. Karena kita tahu Raja kita memerintah dari tahtanya dan akan datang kembali pada waktunya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 19-20. Amin. Semangat pagi dan selamat beraktivitas di hari baru yang penuh berkat ini. Tuhan Yesus memberkati.